Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan menelusuri sebuah tempat di Denpasar, Bali, yang menyimpan lapisan sejarah, heroisme, tragedi kelam, dan aura mistis yang begitu kental. Ini adalah kisah tentang Bendungan Ungen. Bagi warga Denpasar, khususnya yang tinggal di sekitar Kesiman dan Tonjak, nama Ungen pasti sudah tidak asing lagi. Bendungan ini bukan sekadar bangunan irigasi biasa, di baliknya tersimpan cerita pengorbanan luar biasa yang menjadi legenda hingga hari ini. Kisah ini dimulai berabad yang lalu, ketika wilayah Kesiman dilanda kekeringan hebat, sawah-sawah retak, tanaman mati, dan masyarakat menderita kelaparan. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru mengering. Para pemuka adat dan tetua desa sudah mencoba berbagai cara, menggelar upacara, dan memanjatkan doa. Namun, hujan tak kunjung turun. Di tengah keputusasaan itu, seorang tokoh bijaksana dan sakti bernama Ki Sawunggaling mendapatkan sebuah wangsit atau petunjuk gaib. Wangsit itu mengatakan bahwa untuk mengatasi kekeringan, harus dibangun sebuah bendungan. Namun, ada syarat yang sangat berat. Bendungan itu membutuhkan tumbal suci, sepasang suami istri yang rela mengorbankan diri mereka sebagai fondasi agar bendungan kokoh dan air mengalir abadi. Mendengar syarat ini, semua orang terdiam. Siapa yang rela mengorbankan nyawa demi kepentingan bersama? Di saat itulah, dengan jiwa satria yang besar, Ki Sawunggaling dan istrinya yang setia, Niken Sari, maju. Mereka menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi tumbal tersebut. Keputusan ini tentu saja disambut dengan tangis dan rasa hormat yang mendalam dari seluruh masyarakat. Prosesi pun dipersiapkan. Di lokasi yang telah ditentukan, Ki Sawunggaling dan Niken Sari mengenakan pakaian upacara terbaik mereka. Dengan hati yang ikhlas dan tegar, mereka masuk ke dalam lubang besar yang telah digali. Saat tanah mulai ditimbun di atas mereka, legenda mengatakan bahwa Ki Sawunggaling sempat berpesan agar jika suatu saat nanti bendungan ini jebol, masyarakat cukup melemparinya dengan telur busuk, maka bendungan akan kokoh kembali. Ajaibnya, sesaat setelah pengorbanan mereka selesai, air mulai mengalir deras memenuhi sungai dan bendungan yang baru terbentuk. Sawah-sawah kembali terairi, kesuburan kembali ke tanah Kesiman, dan masyarakat pun terselamatkan dari bencana kelaparan. Untuk menghormati pengorbanan mereka, masyarakat setempat mendirikan sebuah palinggih atau tempat suci di dekat bendungan yang masih ada dan dihormati hingga sekarang. Kisah heroik ini menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun, sebuah pengingat akan pengorbanan tanpa pamrih demi kesejahteraan bersama. Namun, sejarah Bendungan Ungen tidak berhenti di sana. Waktu berjalan dan era penjajahan Belanda tiba di Bali. Bendungan Ungen, yang merupakan urat nadi pertanian di wilayah itu, menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang lebih kelam. Pada masa itu, Belanda menerapkan kebijakan kerja paksa atau RODI untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur, termasuk bendungan ini. Ratusan pekerja pribumi dipaksa bekerja dari pagi hingga malam tanpa upah yang layak, makanan yang cukup, atau istirahat yang memadai. Mereka dihadapkan pada kondisi kerja yang brutal di bawah pengawasan mender-mender yang kejam. Banyak yang jatuh sakit karena kelelahan dan gizi buruk. Tak sedikit pula yang tewas akibat kecelakaan kerja atau hukuman fisik yang tidak manusiawi. Konon, jasad-jasad para pekerja paksa yang tewas itu tidak dikuburkan dengan layak. Beberapa cerita menyebutkan bahwa mereka dibiarkan begitu saja, atau bahkan ditanam di sekitar tanggul bendungan. Jeritan, keringat, dan darah mereka seolah menyatu dengan tanah dan air di Ungen, menambahkan lapisan energi penderitaan pada tempat yang sebelumnya sudah diselimuti aura kesakralan. Sejarah kelam ini membuat Bendungan Ungen menjadi simbol perlawanan dan penderitaan rakyat Bali di masa penjajahan. Dengan dua lapisan sejarah yang begitu kuat, pengorbanan suci dan tragedi kemanusiaan, tidak mengherankan jika Bendungan Ungen kini dikenal memiliki aura mistis yang sangat kuat. Banyak warga sekitar dan pengunjung yang mengaku merasakan energi yang berbeda saat berada di sini, terutama saat senja atau malam hari. Suasana di sekitar bendungan memang sangat asri dan sejuk. Rimbunnya pepohonan,
suara gemericik air, dan Palinggih yang berdiri hening menciptakan atmosfer yang tenang, sekaligus sedikit mencekam. Beberapa orang mengaku pernah melihat penampakan sosak-sosak tak kasat mata, seperti wanita berkebaya atau prajurit kuno. Ada pula yang mendengar suara-suara aneh, seperti rintihan, tangisan, atau bahkan alunan gamelan Bali di tengah keheningan malam. Padahal tidak ada upacara atau kegiatan apapun di sana. Menurut kepercayaan masyarakat lokal, Bendungan Ungen bukan hanya sebuah bendungan fisik. Tempat ini diyakini sebagai gerbang menuju sebuah kerajaan gaib yang besar. Kerajaan ini dihuni oleh berbagai macam makhluk halus, mulai dari roh para leluhur, prajurit, hingga bangsa jin. Pusat dari kerajaan gaib ini dipercaya berada di bawah air bendungan, di lokasi pengorbanan Ki Sawunggaling dan istrinya. Oleh karena itu, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi saat berada di area Bendungan Ungen. Pengunjung dilarang berkote kotor, berperilaku tidak sopan, atau mengambil apapun dari tempat ini. Terutama bagi wanita yang sedang datang bulan, disarankan untuk tidak terlalu dekat dengan area Palinggih atau titik-titik yang dianggap sakral. Melanggar pantangan ini dipercaya bisa mendatangkan kesialan atau gangguan dari para penunggu di sana. Meskipun terkenal angker, Bendungan Ungen tetap menjadi tempat yang penting bagi masyarakat. Selain fungsinya sebagai irigasi, tempat ini juga sering digunakan untuk berbagai ritual keagamaan, seperti melasti atau nganyut. Di hari-hari tertentu, suasana mistis itu seolah berganti dengan kekhidmatan upacara. Bendungan Ungen adalah cerminan sempurna dari Bali itu sendiri. Sebuah tempat di mana keindahan alam, sejarah heroik, tragedi kelam, dan kepercayaan spiritual menyatu menjadi satu. Ini adalah pengingat bahwa di balik setiap jengkal tanah di Bali, seringkali tersimpan cerita yang jauh lebih dalam dari apa yang terlihat oleh mata. Jadi, jika kalian berkunjung ke Denpasar dan ingin merasakan sisi lain dari Bali yang tidak hanya tentang pantai dan pesta, cobalah datang ke Bendungan Ungen. Rasakan sendiri auranya, renungkan sejarahnya, dan tunjukkan rasa hormat pada pengorbanan yang telah membuat tempat ini ada. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita tentang Bendungan Ungen? Apakah ada dari kalian yang punya pengalaman pribadi di sana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk kisah-kisah menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.